Bab ke-863. Bab 863. Dinara masih tak sadarkan diri ketika tendangan kecil itu kembali terasa tepat di telapak tangan Aska. Lelaki itu tersenyum samar, ia menunduk sedikit, seperti sedang membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya dan janin itu. Seolah ada hubungan yang tiba-tiba tercipta. Ia bahkan tidak menyadari betapa lembutnya wajahnya saat itu, seperti wajah seorang calon ayah yang dipertemukan dengan anaknya untuk pertama kali. Namun momen itu runtuh seketika. "Dinara!" Suara panik Maira terdengar dari pintu IGD yang terbuka cepat. Aska spontan menjauh, menarik tangannya dari perut Dinara seperti seseorang yang baru saja tertangkap mencuri hal yang paling berharga. Ia berdeham pelan, mengembalikan ekspresi wajah datarnya. Maira buru-buru menghampiri ranjang pasien, mengecek kondisi adiknya. "Dinara, bagaimana kamu bisa pingsan? Tadi kamu baik-baik aja, kan?" Ucap Maira sambil mengusap puncak kepala adiknya. Aska menatap perempuan itu, bertanya dalam hati dia siapa. Namun, saat perempuan bercadar itu menatapnya, ia sontak menghindari kontak mata. "Saya menemukan dia terjatuh di toilet. Jadi saya bawa ke ruang IGD." Ucapnya dengan logis, singkat dan tepat. Maira menoleh pada lelaki itu. Merasa wajahnya tidak asing seperti pernah melihat wajah ini sebelumnya. "Tapi di mana?" "Terima kasih banyak, sudah nolong adik saya, Mas." "Oh, dia adik Anda?" Maira mengangguk. Tatapan Aska melirik ke arah Dinara cepat, tapi cukup untuk membuatnya kembali merasakan sesak yang tidak jelas sumbernya. "Sepertinya kondisinya cukup lemah. Sebaiknya tidak ditinggal sendiri. Ngomong-ngomong, suaminya di mana?" Maira terdiam sepersekian detik, lalu menata kembali ekspresinya. "Suaminya masih di luar kota. Kami kesini untuk konsultasi." Aska mengetukkan ujung jarinya ke saku celana gerakan kecil untuk menyamarkan guncangan yang mendadak muncul di dadanya. "Luar kota? Suami? Jadi, benar bukan aku? Mungkin anak yang dia kandung anak suaminya." Logika mencoba meyakinkan. Namun perasaan di dadanya sama sekali tidak menenangkan. "Semoga cepat pulih." Kalimat itu keluar pelan, nyaris seperti desahan yang tak bermakna. Namun tatapan Aska tidak bisa membohongi, ada perasaan aneh yang tertinggal di sana. "Amiin, terima kasih sekali lagi." "Sama-sama." Sebelum langkahnya menjauh, Aska menoleh dan menatap Dinara sekali lagi dari kejauhan. 1 detik, 2 detik, terasa seperti terlalu lama. Ia pun beranjak. Tetapi, setiap langkah yang menjauh dari pintu itu terasa seperti menekan dada bagian dalamnya. Ada rasa tak terima, rasa ingin marah, rasa ingin kembali memastikan lagi. Namun ia mengubur semuanya dalam-dalam. Berpikir tak punya hak apapun di dalam sana. Ia melangkah menuju sebuah ruangan. Setiap hembusan napas membuat kepalanya semakin penuh. Bukannya lega setelah memastikan Dinara baik-baik saja, justru hatinya terasa makin kacau. Beberapa menit kemudian, ia tiba di ruangan tempat Boy sudah menunggu. "Bro." Boy menoleh dan tersenyum. Ia sempat melirik aroji di tangannya. "Aku menunggu selama 1 jam lebih. Bukannya tadi kamu bilang sudah di gerbang rumah sakit?" Aska hanya mengangguk pelan sebelum duduk di hadapannya. "Ya, tapi tadi aku sempat bertemu seseorang di bawah. Makanya lama." "Oh." Boy mengangguk pelan. "Jadi, ada apa? Tumben ngajak ketemu." Aska mengusap wajah dan menghela napas berat. "Nggak apa-apa. Tadi lagi makan malam sama Ivana dan Mama. Bosan, makanya alasan ada janji sama kamu." Kedua alis Boy terangkat tipis. "Aku dijadikan alasan?" Aska terkekeh. "Sekali-sekali kan gak apa-apa. Memangnya, apa yang membuat kamu bosan? Padahal seharusnya kamu senang."
Aska terdiam sebentar, agak ragu. Jujur saja, rasanya aku belum siap menikah. Boy langsung menatapnya serius. Maksudnya belum siap gimana? Pernikahan kamu seminggu lagi. Apanya yang belum siap? Aku merasa kurang sreg dengan Ivana. Tapi, undangan udah disebar semua. Keluarga udah sibuk persiapan. Mau bilang apa sekarang? Aku sudah coba meyakinkan diri kalau Ivana yang terbaik, tapi tetap saja aku ngerasa kosong. Boy memijat pelipis. Aska, seharusnya dari awal kamu menolak kalau memang belum siap. Sekarang udah begini. Aku tahu. Aska memotong. Karena itu aku akan coba menjalaninya. Siapa tahu nanti aku bisa nerima Ivana sepenuh hati. Boy menepuk bahu adik sepupunya, tetapi tatapannya menunjukkan kekhawatiran. Aku nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa berdoa. Tapi sebelum itu aku mau bertanya. Tentang apa? Beberapa detik hening, hingga Boy akhirnya bertanya dengan nada hati-hati. Apa sekarang ada orang lain yang kamu pikirkan? Pertanyaan itu tepat mengenai sasaran. Aska tak bisa mengelak. Tatapannya menerawang, kembali terbayang perempuan yang tadi ia temukan tergeletak pingsan, tangan mungilnya memeluk perut, lalu tendangan kecil yang ia rasakan barusan. Bahkan seperti masih melekat di telapak tangannya. Ia mengangguk lambat. Ya, memang ada. Siapa? Aska menatapnya, suaranya terdengar berat dan dalam. Aku nggak tahu. Semuanya terlalu rumit. Dahi Boy berkerut, menatap penuh tanya. Askara melanjutkan. Ada seorang perempuan yang pernah bersamaku di suatu malam. Aku baru saja bertemu dia lagi, dalam keadaan hamil. Boy terdiam, mencoba mencerna ucapan ambigu sepupunya. Setelah beberapa detik, akhirnya ia paham. Serius? Jadi, singkat cerita, anak yang dikandung perempuan itu. Aku nggak yakin. Potong Aska cepat. Dia menyangkal. Katanya bukan anakku. Boy terdiam, menganalisis. Tapi, apa kamu curiga? Awalnya aku sempat curiga. Jadi aku tanyakan ke dia. Tapi, dia bilang bukan aku. Boy menghela napas dalam. Situasinya jauh lebih gawat dari yang ia bayangkan. Astagfirullah, ini benar-benar dosa. Boy menatapnya. Kali ini tajam. Kamu gak cari tahu lebih jauh? Aska menyandarkan tubuhnya ke kursi, pandangannya kosong keluar jendela. Aku sempat mau cari tahu. Tapi kakaknya datang. Aku basa-basi bertanya dan katanya, suaminya di luar kota? Berarti ada kemungkinan itu anaknya dengan suaminya. Tapi, kenapa aku merasa berbeda setiap kali melihatnya? Aska menutup matanya sejenak. Aku nggak tahu ini perasaan apa, tapi yang aku tahu, aku nggak bisa berhenti memikirkan dia sejak pertama kali ketemu dan menemukan dia dalam keadaan hamil. Boy bersandar ke depan, menatapnya penuh perhatian. Jujur, aku bingung. Aku nggak punya solusi untuk masalah ini. Setidaknya, terima kasih sudah mendengarkan. Di sisi lain, Maira, Zain, dan Dinara baru saja tiba di rumah. Dinara masih tampak lemah setelah pertemuan mengejutkan dengan lelaki tadi. Maira membawanya ke kamar dan memastikan Dinara istirahat dengan baik. Setelah itu, Maira baru keluar dari kamarnya. Ia menatap Zain yang sedang duduk menunggunya di ruang televisi. Gimana Dinara? Sudah tidur? Zain mengangguk, membuat Maira duduk di sisinya. Bagaimana dia bisa pingsan tadi? Aku juga nggak tahu, Mas. Dinara cuma bilang tiba-tiba pusing dan saat bangun sudah di tempat tidur. Pandangan Maira lantas tertuju pada foto yang tertera pada foto yang ada di kartu undangan. Sontak sudut matanya berkerut penuh selidik. Aku ingat sekarang, ujar Maira. Mas, ini orang yang tadi nolong Dinara. Kamu yakin? Tanya Zain ragu.
Yakin? Wajah dan potongan rambutnya sama persis. Pantes aku merasa wajahnya nggak asing. Ternyata pernah lihat di kartu undangan ini. Zain mengangguk pelan. Tapi aku merasa ada yang aneh. Mas, aneh apanya? Saat masuk ke IGD tadi, aku nggak sengaja lihat dia pegang perutnya Dinara. Kayak dilus gitu. Tapi pas aku datang langsung dilepas. Zain termenung selama beberapa saat. Apa Dinara dan Pak Aska saling kenal? Tadi aku juga melihat Dinara menangis memandangi foto di kartu undangan ini. Dalam sekejap raut wajah Maira berubah. Bab ke-864. Bab 864. Raut wajah Maira berubah drastis. Matanya menampilkan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Mas, ucapnya perlahan. Kayaknya semua ini saling berkaitan. Zain menatap istrinya dengan dahi berkerut. Maksud kamu, apa mungkin Dinara dan Pak Aska itu saling kenal? Zain tidak menjawab cepat. Napasnya teratur, tapi pikirannya jelas bekerja. Bisa saja, tapi kenal di mana? Kamu kan pernah dekat dengan Dinara. Ya, tapi aku nggak mungkin tahu segala sesuatu tentangnya, kan? Ya juga sih. Maira mengangguk. Kalau gitu, besok aku akan tanya Dinara langsung. Zain menghela napas dan memejamkan mata sejenak sebelum berkata. Aku juga nanti rencananya mau ucap terima kasih ke Pak Aska karena sudah bantu Dinara. Maira tersenyum tipis. Namun senyuman itu hanya sekejap. Segalanya masih menggantung penuh tanda tanya. Keesokan paginya, Dinara tidak keluar kamar untuk sarapan pagi. Ia memilih mengurung diri di kamar dengan alasan ingin istirahat. Setelah Zain berangkat ke kantor, Maira masuk ke kamar Dinara sambil membawa segelas susu hangat. Dinara sudah duduk bersandar di headboard. Wajahnya tampak membaik meski gurat lelah belum hilang sepenuhnya. Nih, minum dulu. Ucap Maira, meletakkan gelas di meja kecil. Makasih, Kak. Jawab Dinara pelan. Aku pasti ngerepotin banget. Kata siapa? Maira mengulas senyum tulus. Beberapa detik mereka hanya diam. Namun Dinara bisa merasakan ada sesuatu yang ingin Maira bahas. Din, panggil Maira lembut. Aku mau tanya sesuatu. Mau tanya apa? Kemarin saat pingsan di toilet rumah sakit, apa kamu ingat siapa yang nolong kamu? Dinara langsung tegang. Tetapi, segera berusaha disembunyikan agar Maira tak menyadarinya. Memangnya, kenapa? Nggak apa-apa. Ternyata dia itu Pak Aska. Bos di tempat Mas Zain kerja. Kami sempat bicara sedikit. Katanya, dia menemukan kamu pingsan di toilet. Karena nggak ada orang, jadi dia gendong kamu ke IGD. Apa kamu kenal dia? Dunia Dinara seperti berhenti berputar. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tangan yang tersembunyi di balik selimut mulai gemetar. Dinara memejamkan mata sesaat. Berusaha mengatur ekspresi agar tidak terlihat panik. Tetapi, ketakutan itu kembali merayap. Selama ini ia bersembunyi sejauh mungkin, berusaha agar tidak bertemu lagi dengan lelaki itu. Tetapi, ternyata takdir selalu mempertemukan mereka secara tak terduga. Din, kamu kenapa? Tanya Maira, saat mendapati Dinara hanya diam. Dinara memaksakan senyum. Ia tidak boleh goyah. Tidak boleh Maira tahu apapun. Enggak, aku cuma kaget. Jawabnya cepat. Jadi, ternyata yang nolong aku orang dekat. Iya, dekat banget. Aku juga baru tahu dari Mas Zain kalau Pak Aska itu ternyata masih kerabat dengan Papa Alfian. Kamu kenal Papa Alfian, kan? Dinara mengangguk. Meski tak mengenal dekat, tetapi ia sering mendengar nama yang disebutkan Maira itu. Salah satu pengusaha paling sukses di kota ini. Dinara menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca.
Kalau Pak Alfian aku sering dengar namanya. Tapi kalau Pak Aska baru tahu. Kalimat itu keluar lirih. Oh, kirain kalian sudah saling kenal sebelumnya. Maira tersenyum, seolah tidak menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan Dinara barusan adalah kebohongan yang menyayat hatinya sendiri. Ruang rapat lantai 8 terasa begitu profesional dengan kaca besar yang menghadap ke kota. Zain dan Aska duduk berhadapan, kertas proposal dan tablet tersusun rapi di antara mereka. Kalau klaster barat kita buka 2 akses, ujar Zain sambil menunjuk gambar. Resident flow bakal lebih lancar. Buyer biasanya lihat itu juga. Aska mengamati sketsa dengan saksama sebelum mengangguk kecil. Masuk akal. Kita coba hitung ulang biayanya. Diskusi berjalan mulus. Beberapa kali keduanya bertukar opini, menghitung ulang, lalu menyimpulkan dengan cepat. Aska terlihat sangat puas dengan kinerja Zain. Meski masih sangat muda, ia ternyata memiliki pengalaman yang sangat baik. Zain tiba-tiba berhenti menulis. Ia meletakkan pulpen, terlihat seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengalihkan topik. Pak, nada suaranya lebih pribadi. Aska mengalihkan pandangan. Ya, saya mau bilang terima kasih. Karena Bapak sudah bantu adik ipar saya kemarin. Alis Aska otomatis mengernyit. Maksudnya? Zain menjawab tanpa curiga sedikit pun. Kemarin dia pingsan di toilet rumah sakit. Ada seorang laki-laki yang tolongin dan bawa ke IGD. Ia melanjutkan sambil tersenyum. Istri saya baru sadar kalau orang itu Bapak. Pas kita pulang dan istri saya lihat foto Bapak di kartu undangan. Ucapan itu menghantam Aska begitu saja. Tubuhnya menegang spontan. Pupil matanya sedikit melebar. Adik ipar! Ulangnya pelan. Zain mengangguk. Iya, ibu hamil yang Bapak tolong kemarin itu adik ipar saya. Namanya Dinara. Dia adalah adik istri saya. Saat nama itu disebut, seolah udara di sekeliling Aska hilang. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, mencoba mempertahankan ketenangannya. Zain masih bicara ringan, tak menyadari badai yang muncul dalam diri lawan bicaranya. Namun Aska tidak lagi benar-benar mendengar. Berarti istri kamu yang pakai cadar itu? Benar, Pak. Aska mengangguk dengan pikiran melayang-layang. Bertanya dalam hati, apakah Dinara sudah menceritakan kepada Zain tentang apa yang pernah terjadi di antara mereka di sebuah gedung tua? Apa sebelumnya kalian sudah saling kenal? Pertanyaan Zain itu membuat Aska kembali mematung. Tak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya tidak saling kenal. Jawabnya sedikit terputus. Kemarin saya sempat tanya, di mana suaminya? Dan katanya, suaminya masih di luar kota, ya? Dahi Zain sempat berkerut. Namun, ia menduga bahwa Maira sengaja berbohong untuk melindungi aib Dinara. Benar, Pak. Untuk sementara dia tinggal bersama kami karena suaminya belum kembali. Jadi, sekarang tinggal bersama kamu. Zain mengangguk. Bagus kalau gitu. Jadi ada yang temani. Kasihan kalau hamil sendirian dan gak ada suami yang mendampingi. Benar, Pak. Aska termenung. Dari cara Zain bicara, ia bisa menebak kalau Dinara belum bicara apa-apa. Andai Dinara mengadu, sudah pasti Zain akan menuntut. Tapi, benarkah Dinara sudah menikah? Pertanyaan itu mengisi pikiran Aska. Penasaran, siapa sosok lelaki yang telah menikah dengannya? Apa masih ada yang mau ditanyakan, Pak? Tanya Zain. Tentang Dinara? Maksud saya, tentang proyek? Aska gelagapan. Oh, tidak. Terima kasih. Saya senang dengan kinerja kamu yang cepat dan sangat efisien. Terima kasih, Pak. Zain kemudian berpamitan keluar dari ruangan sang bos. Tinggallah Askara seorang diri termenung di dalam ruangannya. Seharusnya,
Ia senang mendengar kabar bahwa Dinara sudah menikah. Itu artinya, beban yang selama ini menekan dadanya bisa berkurang. Bayi yang dikandung perempuan itu mungkin saja bukan miliknya. Tetapi, entah mengapa sudut lain dalam hatinya berkata lain. Apapun yang ia lakukan untuk mengalihkan pikiran dari kehamilan Dinara, tetap saja seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Terlebih, kemarin ia sempat mengusap perut perempuan itu. Entah dorongan dari mana sehingga ia bisa melakukannya. Semalam, ia bahkan bermimpi menggendong bayi. Gak mungkin anakku. Pasti anak orang lain. Kalau benar anakku, dia pasti sudah menuntut tanggung jawab. Tapi, kenapa aku merasa ada yang aneh dengan bayi dalam kandungannya? Aska tersadar. Ia segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. 2 kali dering, terdengar suara seorang lelaki. Aku ingin kamu mencari tahu tentang seseorang. Katanya, tegas. Bab ke-8.